Pada kesempatan sahabat sore hari ini kita melanjutkan tanggapan dari pelajaran Tentu Pilihanmu. Kita ikuti bagian 9 dan pada bagian 9 ini kita membahas Allos Parakletos atau dalam bahasa Indonesia penolong yang lain. Namun sebelum kita lanjutkan pekabaran kita dengarkan dulu apa yang Pendeta Dolok Saribu sampaikan di Jemaat Keramat Jaya di Jakarta. Itu sebabnya kata yang muncul adalah alon parakleton. Saya dengar khotbah dari pendeta dan saya harus luruskan. Parakleton, alon parakleton. Jadi ada kata alon di situ. Kata alon itu yang saya mau jelaskan. Ada dua kata yang lain, yang berbeda dalam bahasa Yunani. Kata pertama adalah allos, kata kedua adalah heteros. Berbeda. Itu heteros, sesuatu yang lain dari jenis yang lain. Beda dengan allos. Tuhan melalui Yohanes menulis tidak heteros parakletos. Kalau heteros parakletos, saudara bisa bayangkan bahwa Roh Kudus adalah jenis yang lain dari pribadi yang lain, jenis yang berbeda dengan Allah itu sendiri. Kalau gitu siapa dong dia? Berarti bukan Allah. Karena heteros. Mengerti maksud saya? Tapi kata yang muncul adalah alon parakletos, parakleton. Allos parakletos. Kalau presentnya. Alon parakleton, itu adalah kata yang muncul. Alon itu adalah yang lain, seseorang atau sesuatu yang lain, tapi jenisnya sama. Alon parakleton, ada seorang penghibur yang lain, tapi jenisnya sama seperti saya. Jadi bukan Yesus itu sendiri, bukan. Karena ada kata alon, kecuali muncul adalah hetero. Yang muncul adalah alon parakleton. Mereka yang menjelaskan duinitas sering tidak mengambil kata alonnya. Karena alon itu memisahkan bahwa Roh Kudus yang dijanjikan itu adalah pribadi yang berbeda, tapi jenisnya sama dengan saya, kata Yesus. Dia itu juga adalah Allah, tapi pribadinya bukan saya. Mengerti maksudnya? Itu makanya muncul katanya adalah alon parakleton. Jadi demikianlah penjelasan dari Pendeta Dolok Saribu bahwa penolong yang lain itu atau dalam bahasa Yunaninya dia sebut alon parakleton, allos parakletos sama saja, adalah penolong yang lain yang bukan Kristus. Pribadi yang lain yang alamiahnya sama dengan Allah tapi bukan Kristus. Ini perlu kita pahami karena inilah konsep Trinitas. Sebab ada 3 Allah yang berbeda, tetapi satu. Ya. Nah tadi dia sampaikan bahwa kaum duinitas tidak pernah menggunakan kata allos ini. Hanya membahas parakletosnya saja. Nah, saya tidak tahu kelompok yang mana itu. Kalau kita bukan kelompok duinitas tidak ada dalam Alkitab, tidak ada dalam Roh Nubuat. Dan kita selalu membahas penolong yang lain ini dengan lengkap. Allos parakletos. Kita bahas allosnya, tidak pernah kita tidak bahas allosnya. Mungkin dia mendengar dari pekabaran yang lain. Nah, sekarang kita perlu cek apakah penjelasan sang pendeta atau konsep doktrin Trinitas tentang penolong yang lain ini sesuai Alkitab dan Roh Nubuat atau tidak. Karena itu alat uji kita. Bukan pengetahuan saya atau pengetahuan saudara mengenai bahasa. Karena kita seringkali berkutat dalam bahasa. Betul, dalam bahasa Yunani ada 2 jenis kata yang menyatakan berbeda, yaitu allos dan heteros. Kalau heteros itu betul-betul berbeda, ya. Contohnya bangku kayu dengan bangku plastik. Itu heteros, bahannya berbeda, kayu dengan plastik. Tapi kalau bangku kayu, meja kayu, itu allos. Berbeda tapi bahannya
sama. Itu dalam bahasa Yunani. Untuk menolong mengerti kenapa ada alos dengan heteros. Nah, di sini Yohanes menggunakan kata alos, yang mana adalah berbeda tapi bahannya sama. Dia tidak gunakan heteros. Tapi apakah ini bukti bahwa memang ada oknum lain yang bukan Yesus? Ya. Mari kita uji, sebagaimana jemaat di Berea, kita uji apa yang diajarkan, apa yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan. Bagi yang sudah belajar, ini menjadi penyegar. Bagi yang mau menjadi guru, tolong perhatikan. Dan bagi yang baru belajar juga, tolong disimak. Dan renungkan, serta uji juga nanti pulang ke rumah. Pertama kita baca Lukas 24 ayat 15. Dikatakan di sana, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Ya, perhatikan ini. Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Siapa mereka ini? Dua murid yang sedang berjalan pulang ke Emmaus. Yesus sendiri yang mendekati mereka dan ngobrol sama mereka sepanjang jalan. Tidak ada yang lain. Berarti ada berapa orang jadinya? 3 orang ya, tapi bukan Trinitas. Namun, meskipun Yesus sendiri yang datang dan bergabung dengan 2 orang ini ngobrol menuju Emmaus, apakah yang 2 orang ini kenal siapa itu? Ya, awalnya tidak kenal. Mereka tidak kenal bahwa orang yang berjalan bersama mereka adalah Yesus. Roh Nubuat menjelaskan dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 451 paragraf 3. Kenapa mereka tidak kenal orang itu? Kita baca. Mereka tidak memikirkan bahwa oknum yang menjadi pokok percakapan mereka sedang berjalan di samping mereka. 2 orang ini sedang ngobrol tentang kematian Yesus, bahwa guru mereka mati. Mereka bersusah, bersedih. Mereka lagi ngobrol tentang Yesus. Dan mereka tidak berpikir bahwa orang yang sedang mereka obrolkan itu lagi jalan sama-sama mereka, ada di samping mereka. Kenapa? Perhatikan yang ditandai kuning. Karena Kristus menyinggung tentang dirinya seakan-akan ia orang lain. Nah, kalau kita bicara tentang diri kita, tapi kita buat seperti orang lain, apa namanya itu? Kalau saya berbicara tentang diri saya, dengan menggunakan sebutan lain, itu namanya saya berbicara dengan prinsip orang ketiga. Dalam menulis, dalam berbicara, ada kata ganti orang pertama, yaitu apa? Aku, saya. Ada juga kata ganti orang kedua, ya kamu. Nah, kata ganti orang ketiga adalah tentang diri kita, tapi kita menggunakan istilah lain. Contohnya, saya ini adalah seorang pembicara. Saya pada waktu menerangkan tidak menggunakan Wilmore dalam menjelaskan. Saya menyatakan bahwa sang pembicara menyatakan. Tapi kalau saya menggunakan kata ganti pertama, yaitu nama saya atau saya, menjadi kurang resmi. Contohnya, Wilmore berkata, atau aku bilang, ya, itu menjadi kurang resmi dibanding kalau menggunakan kata ganti ketiga, yang menjadi lebih formal. Si pembicara menyatakan, sang ayah menyatakan, itu semua menyatakan diri sendiri tapi dalam bentuk orang ketiga. Yesus dalam hal ini menyatakan semua tentang dirinya dalam bentuk orang ketiga sehingga mereka berpikir Yesus sedang bicara tentang orang lain. Yesus nggak datang kepada mereka, halo brothers, bagaimana kabar? Wah, kami lagi bersusah. Kenapa? Kami punya guru, Yesus mati. Ya, dan kami mendengar dia sudah bangkit, tapi kami tidak mengerti. Oh, kenapa kamu bersedih? Aku kan Yesus. Nah, aku ini Yesus. Coba perhatikan, lihat baik-baik ini. Ini aku ini. Ya. Yesus tidak bicara begitu. Dia bicara terkesan bahwa orang yang mereka sedang bicarakan itu orang lain dan bukan dirinya. Dan dia menggunakan penjelasan berdasarkan kitab nabi-nabi. Kalau kita baca, dia bilang, hai kamu orang bodoh. Baca itu kitab nabi-nabi, dari kitab Musa itu semua menjelaskan tentang Mesias dan penderitaan yang harus dia alami sebelum dia menerima kemuliaan yang dari Bapa.
Dia kasih ingat, dia menceritakan tentang dirinya menggunakan apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Sehingga terkesan orang lain. Dalam kasus ini, Yesus adalah orang pertama. Sebab dia yang berbicara, kemudian dua murid itu adalah orang kedua yang mendengarkan orang pertama bicara. Nah, orang pertama bicara supaya resmi dia menggunakan kata ganti ketiga. Yang mana dikira orang kedua, orang lain, padahal itu dirinya sendiri. Yesus tidak menggunakan kata ganti orang pertama. Sebab dengan demikian itu menyatakan ketidakresmian dan dia tidak bisa menjelaskan tentang nubuat-nubuat yang nabi-nabi telah sampaikan. Inilah yang disebut dengan penggunaan dalam bahasa Inggris third person. Kita sudah bahas yang lalu tentang third person atau orang ketiga, tapi diterjemahkan menjadi oknum ketiga. Bahkan orang Inggris sendiri pun atau orang Amerika yang fasih bahasa Inggris menerjemahkan third person menjadi oknum ketiga. Padahal maksudnya adalah kata ganti orang ketiga. Nah, perhatikan yang berikut ini dalam Yohanes 18 ayat 15. Untuk melihat apakah benar prinsip tersebut berlaku. Prinsip menggunakan kata ganti orang ketiga tentang dirinya sendiri. Yohanes 18 ayat 15 dikatakan, Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Nah, kata lain di sini diterjemahkan dari kata alos yang sama dengan penolong yang lain. Ya, jadi kata lain di sini diterjemahkan dari kata Yunani yang sama, alos. Jadi seorang murid yang alos, nah kira-kira begitu kalau mau kita campur-campur. Ya. Jadi Simon Petrus dengan murid yang lain mengikuti Yesus. Nah, siapa murid yang lain ini? Ini Injil Yohanes. Injil Yohanes siapa yang tulis? Siapa yang tulis? Yohanes yang kekasih, bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes yang kekasih. Nah, Roh Nubuat menjelaskan tentang murid yang lain ini dalam manuskrip 104 tahun 1897 paragraf 17. Yahweh tulis begini, Simon Petrus mengikuti Yesus dan demikian pula seorang murid lain. Murid itu siapa? Yohanes mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. White dalam menuliskan manuskrip 104 ini mengutip kalimat dari Yohanes 18 ayat 15 tadi. Dan dia jelaskan bahwa murid yang lain itu adalah Yohanes. Yohanes yang mana? Yohanes yang kekasih, sang penulis Injil. Jadi, saat Yohanes menulis Injilnya, pada waktu dalam ayat 18, pada saat dia menuliskan Yohanes 18 ayat 15 itu, dia sedang menulis tentang siapa? Tentang dirinya. Dia tidak bilang di situ Simon Petrus dan aku. Dia nggak bilang begitu. Atau Simon Petrus dan Yohanes. Dia tidak bilang begitu. Dia bilang apa? Simon Petrus dan murid yang lain. Karena dia mau menyatakan tentang dirinya dengan resmi. Dia menggunakan kata ganti orang ketiga sebab dia berbicara atau menulis seakan-akan tentang orang lain padahal tentang dirinya sendiri. Kemudian Yohanes 14 ayat 16, ayat yang selalu menjadi perbincangan. Karena ini adalah tentang Trinitas katanya. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata yang lain atau another dalam ayat ini diterjemahkan dari kata alos yang sama dengan Yohanes 18 ayat 15 tadi. Artinya, Yesus juga dalam hal ini sedang berbicara dalam bentuk kata ganti orang ketiga yang terkesan orang lain tetapi tentang dirinya. Karena itu tadi patronnya, perhatikan. Pada waktu Yesus berbicara kepada dua murid itu, dia terkesan berbicara tentang orang lain tapi mengenai dirinya. Itu kata ganti orang ketiga. Yohanes waktu tulis tentang Injilnya dan saat berbicara tentang dirinya, dia gunakan kata ganti orang ketiga yang terkesan tentang orang lain padahal dirinya sendiri. Yesus juga dalam hal ini menggunakan kata ganti orang ketiga yang terkesan orang lain padahal dirinya sendiri. Dan kalau kita baca Alkitab, khususnya buku Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes,
Yesus sering sekali menggunakan kata ganti orang ketiga tentang dirinya. Anak manusia itu datang. Anak manusia, ya itu anak manusia salah satunya. Terima kasih Bro Aming. Ada lagi? Anak domba, apa lagi? Gembala yang baik. Gembala yang baik. Dia bilang apa? Akulah gembala yang baik. Ada lagi pintu, ada lagi jalan, ada lagi apa? Pokok anggur. Ya. Dia menggunakan istilah-istilah yang lain untuk menyatakan dirinya. Yesus berulang-ulang menggunakan kata ganti orang ketiga untuk menyatakan tentang dirinya sendiri. Jadi, Yesus sebenarnya bicara tentang dirinya dalam ayat ini. Apa buktinya? Mari kita baca ayat-ayat berikut ini. Dan seperti yang kita sudah pelajari dalam Bible Camp yang lalu, bagi yang baru belajar, tolong perhatikan. Ya, seringkali kita karena sudah biasa dicekoki oleh doktor-doktor teologi yang berprinsip Trinitas, kita tidak perhatikan lagi Alkitab. Kita sudah percaya apa yang dia katakan tentang ayat-ayat ini. Ya, mohon maaf ini. Di gereja Advent begitu. Kalau sudah yang bicara Dr. A, B, C tentang ayat ini, sudah itu yang benar. Kalau yang bicara bukan doktor, sudah pasti salah. Ya, apalagi dia bukan lulusan teologi. Ya. Belum lagi tidak tamat S1 katanya, tapi mau bicara Alkitab. Ya. Kita harus akui dalam gereja Advent seperti begitu, sama dengan zaman dahulu kala. Tidak ada bedanya. Nah, perhatikan bagi yang baru belajar. Di sini Yesus bilang apa? Aku akan minta kepada Bapa. Kalau aku akan minta, sudah minta atau belum? Belum minta. Sepakat kita ya? Karena ada kata akan, yaitu kalimat masa depan. Dan dikatakan, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Sudah diberikan atau belum? Belum. Jadi baru akan diminta, dan nanti setelah diminta baru akan diberikan. Artinya kedua kalimat ini belum terjadi. Sepakat kita? Ya, kita tidak perlu sekolah teologi untuk mengerti itu. Ya, sepakat kita ya bahwa Yesus belum minta dan Bapa belum berikan. Nanti akannya itu, nanti. Nah, sekarang kita baca ayat 17. Ini ayat 16, kita baca ayat 17. Dikatakan apa? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini dua ayat yang saya paling senang dalam membahas tentang Trinitas. Ya. Untuk menyatakan bagaimana Trinitas itu tidak alkitabiah. Ini ayat yang paling saya senang. Salah satu lah. Ingat tadi ya, aku akan minta, Bapa akan beri. Artinya belum dikasih. Tapi Yesus bilang apa? Tapi kamu mengenal dia. Belum diminta, belum dikasih, tapi murid sudah kenal. Lebih parah lagi. Kenapa murid-murid kenal? Sebab ia menyertai kamu. Belum diminta, belum dikasih, sudah dikenal, sudah menyertai. Karena seringkali kalimat-kalimat ini tidak ditekankan oleh para doktor-doktor, ya, atau guru-guru teologi dalam mengajarkan ayat ini. Mereka hanya bilang apa? Penolong yang lain. Lain kan? Lain dia, beda. Itu saja. Tapi tidak pernah ditekankan ini. Baru akan diminta, baru nanti akan diberikan, tapi para murid sudah mengenal. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab apa? Sebab ia menyertai kamu. Artinya apa? Penolong yang lain itu, murid-murid sudah kenal. Dan penolong yang lain itu menyertai para murid. Kok bisa? Baru mau akan diminta, baru mau akan diberi, tapi sudah ada menyertai. Ini tambahan dari Ibu Tambunan bahwa dikatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau kita bandingkan dengan Matius 28 ayat 20, apa dikatakan? Yesus bilang, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Tambah lagi informasi. Tapi kalaupun tidak ke situ, dikatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, dan yang menyertai itu sudah dikenal dan sedang menyertai para murid. Nah ini ya. Kita belum belajar bahasa Yunani di sini. Kalaupun kita gunakan bahasa Inggrisnya sama. But ye know him.
kamu mengenal dia, for he dwelleth with you. Artinya menyertai atau tinggal bersama. Dia bersama dengan kamu. Orang yang saya baru mau minta ini dan yang Allah akan berikan ini, kamu kenal dia dan dia sedang bersama kamu. Wah, ini kan menjadi hal yang harusnya direnungkan sama orang-orang, terutama kaum Trinitas. Ya. Dan katanya akan diam di dalam kamu, shall be in you. Ini kalimat-kalimat ayat ini penuh makna. Dan kita harus renungkan dan pikirkan supaya kita mengerti kata-kata Yesus. Itu sebabnya dia katakan yang lain. Kenapa? Kita baca ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Dalam bahasa Inggris katakan, I will not leave you comfortless, atau tanpa penghibur. Yesus kembali sebagai penghibur, karena dia tidak mau tinggalkan para muridnya tanpa penghibur. Ini ayat 18 dari pasal yang sama. Semakin kita melihat bahwa penghibur yang lain itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus itu sendiri. Sebab dialah yang dikenal oleh para murid, dialah yang saat itu bersama para murid. Dan nanti dia akan diam di dalam para murid. Dan pada waktu dia diam dalam para murid itulah disebut yang lain. Ini ya, yaitu roh kebenaran. Nah, ini saja kalau kita mengaplikasikan prinsip belajar firman Tuhan, ayat menjelaskan ayat, dalam Injil siapa kebenaran? Yesus. Dia sendiri berkata ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran adalah Yesus itu sendiri. Adakah ayat lain yang menyatakan bahwa kebenaran itu ada orang lain atau oknum lain? Tidak ada ya, hanya Yesus. Yesus itulah kebenaran. Nah kalau dikatakan roh kebenaran, berarti rohnya siapa? Rohnya Yesus. Itulah yang Yesus mau katakan yang lain. Sebab itu adalah dirinya, tapi akan hadir melalui kehadiran roh. Bukan secara fisik lagi. Makanya dunia tidak melihat dia. Ya, mana tadi dia? Oh ini ya. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Pada waktu Yesus secara fisik di dunia saja, dunia tidak terima dia. Bangsanya tidak terima dia. Apalagi nanti datang oleh kehadiran rohnya. Pada waktu Yesus datang dalam rohnya, oleh kehadiran rohnya, dunia tidak bisa lihat. Apalagi mau kenal. Nah itu dia. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah kemudian sebagai membantu kita lanjutkan lagi. Ini 18, dia akan kembali. Tapi bukan secara fisik, makanya yang lain. Yaitu yang sama. Ya. Beda, satu fisik, satu roh, tapi sama. Yaitu Yesus itu sendiri. Makanya disebut alos. Kayu, meja kayu, kursi kayu. Ya. Kursi kayu, meja kayu. Sama-sama kayu, tapi satu kursi, satu meja. Sama-sama ilahi, sama-sama Yesus, tapi satu fisik, satu roh. Dia akan hadir oleh kehadiran rohnya. Oke, kita lihat ayat 22 dari pasal yang sama. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jadi pada waktu Yesus menjelaskan bahwa aku akan minta dan Bapa akan berikan. Tapi kamu kenal dia sebab dia menyertai kamu. Yudas yang bukan Iskariot ini mengerti bahwa penolong yang lain ini bukan orang lain, bukan oknum lain, tapi Tuhannya. Itu sebabnya dia bilang apa? Tuhan, yaitu Yesus, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami? Tapi bukan kepada dunia. Dunia tidak kenal, dunia tidak lihat. Ya. How is it that thou wilt manifest thyself unto us? How itu artinya bagaimana? Yudas tanya, Tuhan bagaimana? Kamu katanya mau menyatakan dirimu kepada kami. Tapi dunia tidak lihat, dunia tidak kenal. Bagaimana? Kamu juga katakan kamu mau pulang, tapi mau kembali. Tapi tidak dilihat. Bagaimana? Nah, itu yang membuat mereka bingung. Tapi mereka tahu yang datang itu adalah Tuhannya. Yesus sendiri yang datang. Karena mereka katanya, kamu kenal dia. Dia sedang menyertai kamu saat itu. Jadi dari sini kita bisa lihat, ayat-ayat ini menyatakan bahwa penghibur yang lain itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus itu sendiri. Kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 20, di sana Yesus bilang begini, pada waktu itulah
kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, pada waktu itu kapan? Pada hari Pentakosta. Yesus bilang, nanti waktu itu kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku, aku dalam kamu, kamu dalam aku. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran Rohnya. Itu sebabnya ada kecurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Supaya kita makin melihat bahwa yang lain di sini bukan oknum yang lain, tapi caranya. Tadinya Yesus hadir secara fisik, tapi kemudian dia hadir secara Rohnya. Nah, karena kita punya fokus adalah tentang Parakletos, kita sudah lihat tentang Alos, kita sekarang lihat Parakletos. Alos tadi bukan menyatakan adanya oknum lain, tapi menyatakan tentang dirinya dengan cara menjelaskan seperti orang lain. Kata ganti bentuk orang ketiga. Nah, sekarang Parakletos. Parakletos itu dalam Alkitab digunakan hanya 5 kali. Ya. Ini guru-guru teologi juga setuju. Saudara sekalian boleh tanya kepada para dosen teologi di Universitas Advent, mereka akan setuju bahwa kata Parakletos hanya 5 kali digunakan dalam Alkitab, yaitu dalam Alkitab Perjanjian Baru, dan hanya Yohanes yang menggunakan dalam tulisannya. 4 kali dalam buku Injilnya, 1 kali dalam suratnya. Meskipun dalam Injilnya itu adalah perkataan Yesus itu sendiri, tapi dia yang tulis. Ya. Berikut yang 5 itu. Ya. Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 16 ayat 7, dan 1 Yohanes 2 ayat 1. 4 ayat yang di atas adalah dari buku Injil Yohanes, dan 1 ayat di bawah adalah dari suratnya, surat 1 Yohanes 2. Semua kata penghibur atau kata penolong dari ayat-ayat ini, atau bahkan kata pengantara dalam suratnya, diterjemahkan dari kata Parakletos. Ya. Penolong, penghibur, pengantara, itu semua dari kata Parakletos. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, kita sudah sering bahas yang dalam buku Injil. Penghibur yang lain, penghibur yaitu Roh Kudus, penghibur yang kutus datang dari Bapa, penghibur itu tidak datang kalau saya tidak pulang, kata Yesus. Itu semua sudah sering kita bahas. Tetapi yang jarang dibahas adalah 1 Yohanes 2 ayat 1. Sebab di sana dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kenapa jarang dibahas ini? Karena kalau tidak dijelaskan, orang tidak tahu bahwa kata pengantara itu diterjemahkan dari Parakletos yang sama. Kalau dalam bahasa Inggris, bukan comforter, tapi advocate. Jadi di situ advocate, kalau dalam bahasa Indonesianya pengantara. Tapi kalau yang lain, penghibur atau comforter. Jadi orang cepat melihat, oh ada penghibur. Tapi kalau yang 1 Yohanes 2, mereka tidak tahu bahwa itu adalah penghibur juga. Sebab Parakletos artinya penghibur, penolong, ya, pengantara. Itu arti daripada Parakletos. Nah, dikatakan di situ kita mempunyai seorang pengantara. Atau kalau mau gunakan bahasa Yunaninya, seorang Parakletos. Atau mau diterjemahkan seperti yang ayat-ayat yang lain, seorang penghibur. Ya. Jadi Yohanes katakan kita punya seorang penghibur, artinya cuma satu, tidak ada yang lain. Jadi pada saat Yesus berkata mengirimkan penolong yang lain, dia sedang berbicara tentang dirinya. Ini dasar yang perlu kita pahami sehingga banyak kebenaran bisa terbuka yang selama ini tertutup karena dongeng isapan jempol manusia. Nah, apalagi bukti bahwa pengantara itu hanya satu dan dia adalah Yesus. Paulus bantu kita dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Berapa pengantara kata Paulus? 1, Esa. Dan bahkan Paulus tekankan manusia Kristus Yesus. Kenapa? Nanti kita lihat. Yang pertama perlu kita perhatikan adalah dikatakan Allah itu Esa. Ini penting kita terus kumandangkan. Allah yang benar itu adalah Bapa. Paulus sendiri jawab siapa Allah itu. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Bapa itu sumber segalanya. Dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus,
yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ini fondasi dalam membaca tulisan Paulus. Dalam semua surat-surat Paulus, kalau ada baca kata Allah, itu berarti siapa? Bapa. Kalau ada kata Tuhan, itu berarti Yesus. Dia sudah tetapkan patokannya. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, kembali kepada pengantara. Dia katakan juga, hanya satu pengantara. Dan pengantara adalah manusia Kristus Yesus. Kenapa manusia? Imam besar itu peranannya adalah mengantarai. Nah, imam besar itu harus dipilih dari antara manusia. Kita baca yang Paulus jelaskan dari buku Ibrani. Ada 4 ayat yang perlu diingat tentang imam besar. Yang pertama, Ibrani 5 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Itu tadi yang Antikoni sampaikan. Supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Jadi kalau menjadi imam besar harus dipilih dari antara manusia. Ini perlu diingat. Tidak ada imam besar dalam Alkitab yang bukan manusia. Melkisedek saja manusia. Sebab yang mau diantarai adalah manusia kepada Allah. Yang kedua, Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini pentingnya imam besar itu adalah manusia, atau telah menjadi manusia. Sebab Yesus yang adalah ilahi telah menjadi manusia. Dia dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, karena dia manusia. Dia telah dicobai, tapi tidak berbuat dosa. Itu syarat menjadi imam besar. Kemudian yang ketiga, Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Korban apa itu? Dirinya sendiri. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Syarat jadi imam besar adalah harus mengorbankan korban. Dalam Ka'bah di padang belantara, imam besar pada waktu melayani, dia harus korbankan korban buat seluruh bangsa dan buat dirinya dan keluarga. Baru dia bisa masuk dalam bilik yang maha suci. Tapi Yesus tidak perlu itu sebab dia korbankan dirinya. Kemudian yang keempat, harus diurapi. Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Siapa yang bicara di sini? Allah Bapa yang bicara. Baca pasal 1 ini Bapa berbicara tentang anaknya. Bapa berkata begini, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Saudara-saudara kita dan guru-guru Trinitas sering berhenti di ayat itu. Karena di situ dikatakan apa? Tahtamu, ya Allah. Sehingga mereka menggunakan ayat ini untuk mensejajarkan Kristus dengan Bapa yang sama-sama Allah. Kita tidak sangkal, kita akui dan terima Yesus adalah Allah. Tetapi alamiahnya, apa buktinya? Kita baca ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu. Siapa yang dimaksudkan di situ? Bapa bilang kepada Yesus, tapi Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan Yesus akui memang pada waktu dia bertemu dengan Maria sebagaimana pekabaran sebelumnya, dia bilang apa? Jangan sentuh aku akan pergi kepada Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu. Yesus Allah, ya, tapi bukan sebagai posisinya Allah, tapi alamiahnya. Yesus dengan Bapa sama-sama ilahi. Tapi satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Itu sebabnya Paulus katakan apa? Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi kita bukan menyangkal Yesus Allah, bukan. Kita akui Yesus Allah. Yaitu sama alamiahnya, sama-sama ilahi. Sebab dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya, anak yang ilahi. Jadi ini syarat menjadi imam besar. Dipilih dari antara manusia, dicobai tapi tidak berdosa, mempersembahkan korban yaitu dirinya, dan diurapi dengan minyak oleh Bapa. Saudara ingat baik-baik ini syarat untuk menguji kalau ada yang lain disebut sebagai pengantara atau sebagai imam besar, adakah memenuhi syarat-syarat ini atau tidak? Sebagai contoh, sebelum kita lanjutkan, di dunia ini ada yang mengaku sebagai pengantara kita. Siapa itu?
atau pengantara manusia. Siapa? Paus. Bahkan kalau boleh dibilang pastor juga, ya. Oma yang sebelumnya Katolik tahu itu. Kalau kita mau minta pengampunan dosa, kita masuk ke dalam sebuah bilik. Di sebelahnya ada pastor, ya, yang siap mendengarkan pengakuan dosa kita. Dia bersikap sebagai pengantara. Ya. Dan bahkan kalau saudara perhatikan apa yang diajarkan oleh gereja Katolik, Maria juga atau Bunda Maria adalah pengantara juga. Sebab yang paling cocok menjangkau isi hati anak adalah sang ibu. Jadi di dunia ini ada ajaran yang menyatakan bahwa pastor dalam gereja Katolik atau paus dan bahkan Bunda Maria adalah pengantara. Nah, kalau saudara uji dengan Alkitab berdasarkan ayat-ayat ini, apakah mereka memenuhi syarat? Tidak memenuhi syarat. Mungkin mereka memenuhi syarat yang pertama, bahwa mereka adalah manusia. Tapi yang 2, 3, 4 tidak dipenuhi. Artinya mereka bukan pengantara sesuai Alkitab. Itu adalah kebijakan manusia atau keputusan manusia. Kita perlu ingat ini supaya kita mengerti pada saat kita membahas ayat berikut ini. Ayat berikut ini sering digunakan oleh kaum Trinitas untuk menyatakan adanya pengantara yang kedua. Ingat, hanya ada satu pengantara kata Paulus. Esa pula pengantara kita kepada Allah, yaitu manusia Kristus Yesus. Yohanes katakan kita memiliki seorang pengantara. Jadi baik Yohanes maupun Paulus sama-sama menyatakan hanya satu, tapi kaum Trinitas ajarkan ada dua, yaitu Yesus dan Allah Roh. Allah Roh itu mereka gunakan ayat ini sebagai dasarnya. Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dalam bahasa Indonesia kurang terlihat karena dikatakan berdoa. Tapi dalam bahasa Inggris, khususnya versi King James, menggunakan kata intercession. Intercession ini artinya mengantarai. Inilah dasar kaum Trinitas menyatakan bahwa Allah Roh itu adalah pengantara. Sebab Dia intercede, ya, mengantarai antara kita dengan Allah. Apakah benar ayat ini bukti adanya oknum yang bukan Yesus, yang disebut Allah Roh, yang berperan sebagai pengantara bagi manusia? Mari kita uji lagi dengan Alkitab. Kalau kita uji dengan yang tadi, ya, bagaimana hasilnya? Kalau kita uji dengan yang ini tadi, bagaimana hasilnya? Kita uji dulu dengan yang ini, ya. Kita uji dulu dengan yang ini. Allah Roh itu, apakah Dia manusia? Atau apakah pernah menjadi manusia? Tidak pernah. Dia bukan manusia dan tidak pernah menjadi manusia. Kalaupun ada oknum itu. Jadi, apakah Dia bisa dipilih untuk menjadi imam besar? Sudah gugur, tidak bisa. Dan kalau sudah gugur, Dia bukan manusia dan tidak pernah menjadi manusia. Artinya, Dia tidak pernah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tidak pernah dicobai. Dan oleh karena itu, karena Dia tidak pernah menjadi manusia, apakah Dia bisa mengorbankan dirinya sebagai korban pendamaian? Tidak bisa. Sebab korban itu harus mengeluarkan darah. Dia tidak punya darah. Dia tidak pernah jadi manusia. Dan apakah pernah Dia diurapi? Jadi manusia atau pernah jadi manusia pun tidak pernah. Apalagi mau jadi imam untuk diurapi. Jadi dari kriteria ini, yang namanya Allah Roh menjadi pengantara, gugur. Tidak memenuhi syarat. Ya. Tetapi kita uji yang lain supaya lihat bagaimana Alkitab menyatakan kebenaran dengan absolut. Roma 8. Kita mundur ayat 15. Jadi masih dalam buku Roma 8. Roma 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, ini kita perlu ingat. Paulus katakan kita terima roh yang membuat kita menjadi anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh yang mana yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa? Rohnya anak Allah. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, ya sama ya,
anak Allah, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Berarti roh yang dalam Roma 8 ayat 15 adalah rohnya Yesus, roh anak Allah. Sebab seruannya sama. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saat kita menerima roh anak Allah dalam hati kita, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karenanya, Roma 8 ayat 15 dan Galatia 4 ayat 6 saling mengisi. Inilah yang dikatakan ayat menjelaskan ayat. Nah sekarang pertanyaannya, apa betulkah Yesus sebagai anak juga menggunakan ya Aba, ya Bapa kepada Bapanya? Kita baca Markus 14 ayat 36. Ini pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan? Firman Tuhan dengan jelas menyatakan, tapi tidak diajarkan, tidak dibukakan, sehingga umat ketakutan, karena tidak mengerti. Tapi kalau mengerti dan melihat, kita dimerdekakan, karena kebenaran itu memerdekakan. Terbukti bahwa memang Yesus Kristus memanggil Bapanya dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Tidak heran rohnya, yaitu rohnya Kristus itu, memanggil dengan sebutan yang sama. Sebab roh Kristus bukanlah oknum yang berbeda dengan Kristus. Roh Kristus itu adalah pribadinya Kristus itu sendiri. Jadi, roh yang dinyatakan dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 tadi bukan oknum lain yang disebut Allah roh. Tapi itulah rohnya Kristus yang berdoa bagi kita dengan keluhan yang tak terucapkan. Kenapa bisa? Karena Kristus telah menjadi manusia. Dia turut merasakan kelemahan kita. Sehingga kalau kita tidak bisa ucapkan dalam hati kita karena begitu pedih penderitaan ini, dia tahu menyampaikannya. Sebab dia telah rasakan terlebih dahulu dari kita. Dia mengerti, itulah sebabnya Yesuslah pengantara kita. Jadi saudaraku dalam Tuhan, mungkin beberapa dari kaum Trinitas atau bahkan kaum non-Trinitas sering melihat saya cukup keras dalam menyampaikan, dalam menegur, khususnya para pemimpin atau para guru dalam gereja Advent yang mengajarkan doktrin Trinitas. Adalah karena ini. Firman Tuhan sudah dengan jelas menyatakan, tapi tidak dibukakan, malah diajar yang lain. Dengar tadi itu pendeta bilang apa? Alos parakletos, oknum yang lain, bukan Yesus. Kanal yang lain, tapi sama-sama ilahi, sama dengan Yesus. Tapi dia bilang yang lain, itu bukan Yesus. Dia hanya bicara, menyampaikan apa yang dikatakan oleh Yohanes 14 ayat 16, bahwa akan ada penolong yang lain. Itu saja. Dia tidak jelaskan ayat 18, ayat 22, ayat 20, dia tidak jelaskan mengenai Roma 8, dia tidak jelaskan mengenai syarat-syarat menjadi pengantara, dia tidak jelaskan bahwa Paulus katakan hanya satu pengantara, dia tidak jelaskan bahwa pengantara itu adalah Yesus Kristus sebagaimana Yohanes katakan, kalaupun dikatakan penghibur, tapi dikatakan Yohanes, kita punya satu penghibur, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yohanes sendiri jawab siapa itu penolong yang lain, tapi tidak dijelaskan. Hanya mengatakan apa? Yang lain, itu lain. Cukup selesai di situ. Demikiankah kita mengajari umat untuk keselamatan? Sekarang kita lihat dari roh nubuat. Karena kita sebagai umat yang sisa adalah penunut akan perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kita baca apa yang roh nubuat nyatakan. Apakah selaras dengan Alkitab atau dia mengajarkan yang lain? Kita akan baca beberapa kutipan. Harap bersabar dan perhatikan, karena kalimat-kalimat roh nubuat seringkali tidak seperti biasanya. Yang pertama, Signs of the Times, tanggal 28 Juni tahun 1899, paragraf 8. Tidak ada imam, tidak ada agamawan yang dapat mengungkapkan Bapa kepada putra dan putri Adam manapun. Manusia hanya memiliki satu pembela, satu pengantara yang mampu mengampuni pelanggaran. Siapa yang disebutkan di sini? Yesus. Tidak ada imam, tidak ada agamawan yang dapat ungkapkan Bapa. Hanya satu yang bisa ungkapkan Bapa, yaitu siapa? Yesus saja. Hanya satu pembela kita, hanya satu pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, tadi dikatakan yang lain.
Karena Yesus secara fisik kembali dan dia curahkan rohnya sebagai kehadirannya. Itulah yang lain itu. Itu sebabnya roh nubuat katakan dalam pulang ke rumah. Saya ambil dari renungan pagi. Pulang ke rumah halaman 319 paragraf 3. Jadi yang punya renungan pagi ini bisa buka. Halaman 319 paragraf 3 dikatakan, sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga secara fisik, apa katanya? Oleh rohnya, ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, artinya apa? Tidak kita bisa lihat lagi. Akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Apa itu? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Sementara diwakilkannya kuasanya kepada pengerja-pengerja yang lebih rendah, yaitu manusia, hadiratnya yang memberi tenaga itu masih menyertai jemaatnya. Hadiratnya menyertai jemaatnya. Bagaimana hadirat Kristus menyertai kita? Oleh kehadiran rohnya. Ini roh nubuat punya pekabaran. Perhatikan, dikatakan sementara diwakilkannya kuasanya, dia kan sudah kasih janji dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dia berikan atau dia wakilkan kuasanya, yaitu Roh Kudus itu yang adalah rohnya untuk menemani, menyertai para pengerjanya atau umatnya. Jadi Yesus berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan. Dia tidak suruh orang lain. Dirinya, yaitu oleh kehadiran rohnya, dia sertai umatnya. Dalam tulisan lain Nyonya White katakan apa? Dia lebih dekat daripada sebelumnya. Sebelumnya dia hanya bersama di antara, tapi sekarang dia ada di dalam kita. Lebih erat, lebih dekat lagi hubungan kita dengan Yesus. Kemudian, manuskrip volume 4, halaman 179, paragraf 2. Ini yang cukup sering saya kutip di renungan pagi. Salah satu yang saya sukai tentang penghibur. Nyonya White kutip Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Kasih keterangan. Ini merujuk pada kemahahan Roh Kristus yang disebut penghibur. Jadi siapa penghibur itu? Kristus oleh kehadiran rohnya, bukan oknum yang lain. Kata yang lain itu bukan berarti oknum lain, tapi caranya. Tadinya dia hadir secara fisik, sekarang dia hadir oleh kehadiran rohnya. Tadinya di antara para murid, di samping, di depan, di belakang, tapi sekarang di dalam para murid. Dikatakan apa? Akan diam di dalam kamu. Inilah sang penghibur yang lain itu. Kemudian, Signs of the Times tanggal 28 Juni tahun 1899 paragraf 11 dikatakan, pengantara yang agung menyampaikan permohonannya kepada Bapa. Tidak ada pengantara yang datang antara orang berdosa dan Kristus. Nah, saya perlu berhenti sebentar di sini. Karena ada pendeta, saya tidak sempat ambil cuplikan videonya. Ada seorang pendeta yang namanya pendeta Dow Batchelor, seorang yang terkenal dalam gereja Advent, yang punya ministry Amazing Facts. Di Indonesia ada cabangnya, yang basisnya di Solo. Dia menjelaskan bahwa Allah Roh itu adalah pengantara kita kepada Kristus. So here you've got the Holy Spirit who is pleading and interceding before God in our behalf. And obviously, unless it's God talking to himself, you've got God the Spirit who says, look, I'll be your rep, I'm your advocate. I will plead before the Father and Son in your behalf. Separate person. Jadi dia katakan bahwa Allah Roh ini adalah pengantara kepada Kristus. Tapi Roh Nubuat katakan apa? Tidak ada perantara yang datang antara orang berdosa dan Kristus. Kita tidak perlu pengantara dengan Kristus, kita bisa langsung kepada Yesus. Tidak ada nabi yang mati, tidak ada orang suci yang dikuburkan, terlihat Kristus sendiri adalah pengantara kita. Ya, perhatikan itu. Kristus sendiri, tidak ada yang lain. Jadi, kita tidak perlu pengantara lain untuk bisa datang kepada Yesus. Kita bisa langsung datang kepada Yesus sebab dialah satu-satunya pengantara kita.
Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa. Inilah sebabnya Nyonya White kabarkan bahwa hanya satu pengantara kita kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa langsung kepada Yesus, dan dalam Yesus kita bisa langsung kepada Bapa. Sebab dialah jalan kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kemudian manuskrip 154 tahun 1907 paragraf 27. Pengantara Anda, penghibur Anda, ya, your mediator, your comforter bahasa Inggrisnya, tidak akan meninggalkan Anda. Siapa ini maksudnya? Yesus. Yesus tidak akan tinggalkan kita. Meskipun setan katanya akan mengganggu kehadirannya, persahabatannya. Pertanyaan, bagaimana caranya setan mengganggu kehadiran Kristus dalam hidup kita? Dengan menawarkan oknum yang lain yang disebut Allah Roh. Setan mau ganggu supaya jangan Kristus yang tinggal dalam hati kita, sebab setan tahu bahwa penghibur sejati adalah Kristus. Dia ganggu supaya jangan Kristus yang hadir dengan menyodorkan oknum lain yang menggunakan kata Allah, yaitu Allah Roh, yang bukan Yesus. Jangan takut, kata Roh Nubuat. Akulah penebusmu yang dicobai dalam segala hal seperti sebagaimana kamu dicobai. Yesus sudah alami pencobaan itu. Kita tidak perlu takut, dialah penghibur kita, dialah penolong kita. Kalau ada yang mengaku penolong dan penghibur kita dan belum pernah dicobai dan menang atas pencobaan, buat apa? Apa manfaatnya dia tolong kita? Saya dicobai. Terus saya bilang, bagaimana Allah Roh menghadapi ini? Wah, kita juga nggak tahu. Sama-sama lah kita hadapi. Nanti kau kasih tahu saya. Ya kan, kalau kita mau bikin adegan, Allah Roh mendampingi saya. Di jalan raya tiba-tiba ada godaan datang. Allah Roh bantu saya dapat godaan ini. Allah Roh bilang apa? Kan kamu tahu Wilmore, saya belum pernah jadi manusia. Saya nggak tahu bagaimana digoda. Sudahlah, saya kasih kekuatan sama kamu ya. Ayo Wilmore, ayo kamu bisa. Kan itu yang diajar dalam gereja Advent. Allah Roh itu memberikan kuasa untuk kita mampu menghadapi cobaan. Itulah yang tidak disadari oleh gereja Advent, mengajarkan kepada umatnya pembenaran oleh perbuatan. Ayo kamu buat, nanti saya kasih kuasa. Saya kasih kemampuan sama kamu. Oknum yang tidak pernah jadi manusia, tidak pernah alami pencobaan ini. Tapi kalau pembenaran oleh iman, kita percaya Yesus yang tinggal dalam hidup kita, dialah yang mengerjakan. Dia yang mengerjakan sehingga kita dapat menghadapi cobaan-cobaan itu. Supaya kita menang, sebab dia sudah alami dan dia menang. Itu pekabaran yang berikutnya bagi yang baru belajar tentang pembenaran oleh iman. Yang diajarkan dalam gereja sekarang ini menuntun kepada pembenaran oleh perbuatan tanpa mereka mengerti sebab konsep Trinitas yang menjadi dasar mereka. Aku akan mengesankan pikiranmu dan selalu tahu aku tidak akan meninggalkanmu atau mengabaikanmu. Yesus selalu tahu karena dia yang pernah dan telah menjadi manusia, mengalami cobaan, turut merasakan kelemahan kita. Kita lari kepadanya, dia tidak akan tinggalkan kita. Dia tahu. Yang ini saya belum sempat tampilkan bahasa Inggrisnya. Dikutip dari Nasihat Allah untuk Masa Kini halaman 277. Ia, yaitu Yesus, menghimpun ke dalam perukupan ini doa-doa, pujian, dan pengakuan-pengakuan umatnya. Dan pada semuanya ini dia menaruh kebenarannya sendiri yang tak bercacat. Kemudian diharumkan oleh jasa-jasa pendamaian Kristus. Dupa naik ke hadapan tahta Allah seutuhnya dan seluruhnya dapat diterima. Barulah jawaban-jawaban yang berkemurahan dikembalikan. Sederhananya saudaraku dalam Tuhan, kalau kita berdoa kepada Allah Bapa, kita harus serahkan kepada Yesus karena pada waktu dia terima doa-doa kita, dia katakan apa? Kemudian diharumkan oleh jasa-jasa pendamaian Kristus. Hanya Kristus yang punya jasa pendamaian, yaitu oleh karena kematiannya di kayu salib. Oknum lain kalaupun ada kata Allah di depannya, tidak pernah. Allah Bapa saja bukan yang mati di kayu salib. Yesus yang mati di kayu salib, itu sebabnya itulah jasa pendamaian, karena dia menjadi korban pendamaian. Jadi kalau kita berdoa kepada Bapa, kita harus sampaikan kepada Yesus, karena oleh Yesus akan ditambahkan jasa pendamaiannya, supaya boleh diterima Bapa dan Bapa berikan jawabnya. Kalau kita berdoa kepada yang lain, yang tidak punya jasa pendamaian, tidak akan sampai kepada Bapa.
Karena gereja Advent sekarang sudah mengajarkan untuk berdoa kepada Allah Roh. Mungkin ada yang belum pernah dengar, tapi sudah terjadi. Ada rekamannya. Jadi tanpa jasa pendamaian Kristus, doa kita tidak sampai. Itu sebabnya Yesuslah satu-satunya pengantara kita. Kemudian Alfa dan Omega jilid 1 bab 30 halaman 416 sampai 417. Ini dari Alfa dan Omega. Banyak umat Advent memiliki buku ini. Dikatakan, dupa yang naik bersama-sama dengan doa orang Israel menggambarkan jasa dan pengantaraan Kristus. Jadi dupa itu gambaran jasa pengantaraan Kristus. Kebenarannya yang sempurna, yang melalui iman dihisapkan kepada umatnya, yang olehnya saja dapat menjadikan perbaktian manusia yang berdosa dapat berkenan di hadapan Allah. Jadi perbaktian kita, doa kita dapat berkenan kepada Bapa hanya dengan apa? Dupa itu, jasa pengorbanan Kristus itu. Kalau Yesus tidak tambahkan kepada perbaktian kita atau doa kita, tidak berkenan kepada Allah. Di hadapan tirai bilik yang maha suci itu terdapat sebuah mezbah pengantaraan yang terus-menerus. Oleh darah dan kemenyan, Allah harus didekati. Kalau boleh dikatakan yang lainnya, oleh darah dan dupa sebenarnya. Tapi terjemahannya IPH menyebutkan kemenyan. Oleh darah dan kemenyan, Allah harus didekati. Kemenyan atau dupa tadi adalah jasa pengorbanan atau pengantaran Kristus atau pendamaian Kristus. Yang mana dia wujudkan di kayu salib. Pada waktu dia mati di kayu salib, darah tercurah. Itu sebabnya darah dan kemenyan. Dalam buku Ibrani pasal 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Pada waktu Yesus mati, tabir bagaimana? Robek. Jalan kepada bilik yang maha suci sudah terbuka. Dan itu adalah karena Kristus. Pada waktu dia mati di kayu salib, dia mati, dirinya itu adalah tabir, robek, agar kita dapat jalan masuk kepada Bapa melalui Yesus. Ya. Karenanya, oleh darah dan kemenyan, Allah harus didekati. Nah, siapa yang punya darah dan kemenyan ini, atau darah dan dupa ini? Hanya Yesus. Sebab Yesus telah menjadi manusia. Itu sebabnya dia punya darah. Dan darahnya tercurah pada waktu dia mati di kayu salib. Itulah jasa pendamaiannya, jasa pengantaraannya. Dan hanya melalui itu kita bisa dapat mendekati Allah. Sebab oleh karena dosa, Allah dan kita terpisah. Tetapi oleh karena jasa pendamaian Kristus, kita dipersatukan lagi dengan Allah. Bisa lihat semakin jelas roh nubuat menyatakan hanya satu pengantara kita. Tidak ada yang lain. Kalaupun ada yang lain, dia tidak punya darah. Dia tidak punya kemenyan atau dupa yang dapat membuat kita mendekat kepada Allah. Itu sebabnya saya sangat prihatin melihat kaum Trinitas, apalagi yang tidak mengerti. Ya, coba perhatikan di gereja-gereja, orang-orang yang ngotot membela Trinitas umumnya yang tidak ngerti. Ya, disuruh jelaskan dia tidak tahu, tapi ngotot bahwa Trinitaslah yang benar. Dia ngotot karena apa? Karena banyak yang menerima. Pengikut Trinitas itu miliar. Dia rasa aman dengan banyak orang yang menerima. Kita mendekat kepada Allah hanya lewat satu jalan. Jadi bertobatlah kaum Trinitas yang tidak ngerti tapi ngotot. Masih mending dia ngerti ngotot, masih mending. Tapi banyak yang tidak ngerti ngotot. Diajarin tidak mau. Ya, merasa ngerti, merasa tahu, pas ditanya tidak tahu juga. Itulah keprihatinan kita melihat kaum Trinitas. Dan ada di sekitar kita orang-orang seperti itu. Bahkan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Doakan mereka. Kita lanjutkan. Lambang-lambang yang menunjuk kepada pengantara yang agung itu, melalui mana orang-orang berdosa bisa datang dekat kepada Tuhan. Dan perhatikan, melalui dia sendiri sajalah rahmat dan keselamatan dapat diberikan kepada orang yang percaya dan bertobat. Siapa dia ini? Yesus. Sebab hanya dia yang punya darah dan dupa. Karenanya hanya lewat dia sendiri saja kita dapat terima itu rahmat dan keselamatan. Karenanya berapa pengantaran kita? Cuma satu. Dan dia adalah Yesus. Kita lanjutkan. Pulang ke rumah halaman 136 paragraf 2. Dikatakan, iblis selalu berusaha menghalang-halangi jalan menuju tahta kemurahan itu.
supaya kita tidak dapat bermohon dengan sungguh-sungguh dalam iman, memperoleh anugerah dan kuasa melawan pencobaan. Dalam bahasa Inggrisnya akan menolong kita. To obstruct the way to the mercy seat. Apa itu mercy seat? Mercy seat itu adalah tutup pendamaian, yang adalah tutup tabut perjanjian. Tabut perjanjian terdapat dalam bilik yang maha suci. Di situ duduk Allah Bapa, dan di depannya anaknya menjadi pengantara kita. Nah, setan berusaha menghalang-halangi jalan menuju tahta tutup pendamaian itu, yang dimana Bapa sedang duduk. Dia berusaha halangi itu. Bagaimana caranya dia halangi? Dia ganti penolong yang lain itu. Dia ganti pengantara itu, bukan Yesus lagi. Padahal untuk datang kepada Bapa, untuk mendekat kepada Allah tadi, katanya harus dengan apa? Dengan darah dan kemenyan atau darah dan dupa. Sebab hanya melalui dia sajalah kita dapat mendekat kepada Allah. Jadi pada waktu dikatakan setan menghalang-halangi jalan, karena Yesus adalah jalan, dia ganti jalannya dengan yang lain. Supaya orang tidak sampai kepada Bapa. Bermohon tidak akan sampai, tidak akan terima anugerah dan kuasa. Bisa lihat bahayanya doktrin Trinitas. Yang orang pikir hal-hal sederhana saja, hanya ini saja kok, hanya masalah Roh Kudus saja orang ribut. Tidak demikian. Ya. Ini sangat mendalam. Kemudian, Bapa kita peduli, halaman 156 paragraf 2, penunggu pagi lagi, kita sengaja ambil dari buku-buku cetakan gereja Advent. Dikatakan, di dalam Kristus, seruan umat manusia mencapai Bapa yang penuh belas kasihan abadi. Nah, kalau di dalam Kristus seruan kita sampai kepada Bapa, untuk apa kita berseru lewat orang lain? Berserulah lewat Yesus, karena seruan kita lewat Yesus sampai kepada Bapa. Bahkan dalam In Heavenly Places halaman 79 paragraf 4 dikatakan Bapa mendengar setiap doa yang tulus dari anak-anaknya. Suara permohonan dari bumi bersatu dengan suara pengantara kita, yaitu suara Yesus yang memohon di sorga, dan suaranya selalu didengar Bapa. Makanya kita punya pengantara hanya satu, yaitu Yesus. Dia yang dipilih dari antara manusia, dia yang telah alami cobaan dan tidak berdosa, dia yang memahami perasaan dan kelemahan kita, dia yang telah mengorbankan dirinya menjadi korban pendamaian, dia yang telah diurapi oleh Bapa, ya, oleh darah dan dupanya kita dapat mendekat kepada Allah, hanya melalui dia sendiri kita dapat berseru kepada Bapa, sebab suara kita yang kita sampaikan kepada dia dan dia sampaikan kepada Bapa selalu didengar oleh Bapa. Untuk apa lagi kita memiliki penolong yang bukan Yesus? Atau pengantara yang bukan Yesus? Enggak ada guna. Cukup Yesus. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam manuskrip 165, ulangi, manuskrip 169 tahun 1902 paragraf 50. Ketika kita bersedia untuk mengizinkan pikiran kita tidak terpaku dan diluruskan kembali pengaruh yang melembutkan dari Roh Allah, ya, artinya kalau pikiran kita ini tidak kaku, tidak istilahnya ngotot, tapi mau diluruskan, mau dibentuk oleh Roh Allah, kita akan memahami dengan pencerahan baru instruksi Kristus kepada kita seperti yang tercatat dalam pasal 14, 15 dan 16 dan 17 dari buku Yohanes. Sebab pasal 14, 15 dan 16 Yesus sedang berbicara satu hal di situ, yaitu tentang siapa? Penghibur. Pasal 17 adalah doa untuk menutup ketiga cerita ini. Ya. Oh, betapa besar kemungkinan yang telah dia tempatkan dalam jangkauan kita. Dia kata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kamu dalam namaku. Yohanes 16 ayat 23. Dia berjanji untuk datang kepada kita sebagai apa? Penghibur untuk memberkati kita. Mengapa kita tidak mempercayai janji-janji ini? Sederhananya, saudaraku dalam Tuhan, kalau pikiran kita yang ngotot dengan Trinitas ini mau diluruskan oleh Roh Allah, kita akan lihat pasal 14, 15, 16, dan 17 dari buku Yohanes itu adalah tentang penghibur yang lain yang adalah siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Sebab dia berjanji untuk datang kepada kita sebagai penghibur. Dia bilang apa tadi? Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu,
aku datang kembali kepadamu. Dunia tidak bisa lihat, kenapa? Sebab saya hadir oleh kehadiran roh saya. Sebab penghibur yang lain itu, yang baru saya mau minta dari Bapa, dia ada sama kamu. Kamu kenal dia, sebab dia itu, ya saya sendiri. Nah pertanyaan, kenapa Yesus katakan, aku akan minta dan Bapa akan berikan? Apa maksudnya kalimat itu? Yang sudah belajar. Yesus akan kembali dan dimuliakan, diurapi. Ya? Karena dia katakan bahwa roh itu belum datang sebab Yesus belum dimuliakan. Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Jadi roh yang Yesus curahkan itu belum ada. Penghibur yang dia mau minta itu belum ada. Karena apa? Dia harus pulang dulu, menerima pemulihan dari Allah yaitu diurapi, baru dia curahkan. Itu sebabnya dia berkata demikian. Jadi saudaraku dalam Tuhan, mengapa begitu banyak tidak percaya janji-janji ini? Karena mereka telah disesatkan oleh doktrin Trinitas. Itu sebabnya kita giat mengabarkan, mengumandangkan supaya semakin banyak orang kembali yang mau pikirannya diluruskan, dilembutkan oleh Roh Allah. Supaya melihat pasal 14, 15, 16, 17 itu mengenai Yesus. Karenanya, tentukan pilihan saudara. Kristus, Allos Parakletos atau Allah Roh, Allos Parakletos. Saya pilih Kristus, Sang Penolong yang lain, bukan Allah Roh. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Sebagai informasi tambahan, orang Waldensia, dalam Alfa Omega jilid 8 bab 4 halaman 64 paragraf 1. Ada saksi-saksi Allah pada setiap zaman orang-orang yang memelihara imannya pada Kristus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Orang Waldensia percaya hanya Yesus pengantara kepada Allah, yang berpegang pada Alkitab sebagai satu-satunya pedoman hidup dan yang menguruskan hari Sabat yang benar, yaitu hari ke-7. Orang Waldensia berbakti hari Sabat, orang Waldensia mengandalkan Alkitab, orang Waldensia percaya Kristus satu-satunya pengantara. Ini fakta sejarah. Kemudian satu lagi, John Wycliffe. The Great Controversy halaman 80 paragraf 3. Kenapa saya pakai terjemahan The Great Controversy? Karena terjemahan IPH kurang cocok. Dalam firman Allah, dia menemukan apa yang dia cari sebelumnya dengan sia-sia. Di sini ia melihat rencana keselamatan. Dan Kristus dinyatakan sebagai satu-satunya pengantara bagi manusia. Dia menyerahkan dirinya untuk melayani Kristus dan bertekad untuk mewartakan kebenaran yang telah dia temukan. Jadi dia cari-cari, akhirnya dia dapat bahwa dalam rencana keselamatan itu, Yesus dinyatakan sebagai satu-satunya pengantara. Dan dia menyerahkan diri melayani Yesus untuk bertekad menyatakan kebenaran ini. John Wycliffe menyerahkan dirinya untuk mengabarkan bahwa Yesus satu-satunya pengantara. Bagaimana dengan saudara yang sudah percaya non-trinitas ini? Maukah kita menyerahkan diri kita untuk melayani Kristus, bertekad mengabarkan kebenaran ini, bahwa Yesuslah satu-satunya pengantara kita? Ini informasi tambahan dari bukti sejarah, bahwa para pendahulu kita percaya yang sama. Mereka tidak percaya Trinitas, karena Trinitas pada zaman ini adalah milik siapa? Gereja Katolik. Gereja Katolik yang menguasai masa kegelapan. Tahun berapa itu? 538 sampai 1798. 1260 tahun. Kapan Trinitas dikukuhkan? Tahun 325. Artinya sebelum masa kegelapan. Jadi pada masa kegelapan itu, Trinitaslah yang berkuasa. Itu sebabnya penting bagi mereka mengabarkan bahwa Kristus adalah satu-satunya pengantara. Sementara saat itu pengantara mereka ada banyak. Ada pastor di dalam bilik, ada paus, ya, ada Allah Roh, ada Bunda Maria, dan sebagainya. Bisa lihat ya, kenapa mereka harus tekankan itu dalam iman mereka. Ini juga bagian kita. Mari kita kabarkan. Kita inilah saksi yang memelihara kebenaran ini. Tapi mudah-mudahan kita setia. Karena bukan berarti saksi yang benar seterusnya demikian. Kita harus bertumbuh dan memintakan roh itu dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Amin.